Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Azizah, NIM 240201078 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan membuat form data diri sederhana dengan koneksi ke database-nya. Yang pertama, kita buka dulu XAMPP-nya. Kita nyalakan bagian Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita bisa minimize dulu. Selanjutnya kita akan buat database-nya dulu. Kita bisa ke localhost phpMyAdmin. Pertama kita buat database-nya, kita klik new, lalu kita ketikkan nama database-nya, misal DB mahasiswa. Lalu kita klik buat. Selanjutnya kita buat tabelnya. Kita buat tabel MHS dengan kolom, kita pakai 6 kolom. Nanti ada NIM, nama, jenis kelamin, agama, alamat, sama tanggal lahir. Ini kita kirim. Pertama itu NIM. Lalu nama, ini kita pakai jenis kelamin, ini untuk agama, ini alamat, dan ini tanggal lahir. Untuk NIM-nya kita biarkan pakai INT, namanya kita pakai varchar, jenis kelaminnya juga varchar, agama pakai varchar, alamatnya kita pakai teks biar lebih banyak yang dimasukkan. Tanggal lahir kita pakai date. Untuk NIM-nya kita kasih panjangnya 9, namanya 50, jenis kelamin 10, agama juga 10. Untuk yang teks dan date otomatis. Lalu kita ke indeksnya, NIM-nya kita buat primary key agar dia unik. Selanjutnya kita klik simpan. Database kita sudah berhasil dan kita punya tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buka Apache NetBeans-nya. Kita tunggu dulu sampai NetBeans-nya terbuka. Kita buat package baru. Pilih Java ANT, Java Application, lalu Next. Kita namakan form data diri. Ini untuk project location-nya bisa diubah sesuai keinginan. Lalu finish. Selanjutnya kita bisa di package form data diri, kita bisa klik kanan, pilih new, pilih JFrame form. Kita namakan data diri. Finish. Nah, di sini kita bisa buat formnya. Kita lebarkan dulu. Kita bisa pilih label. Kita gantinya form data diri. Kita bisa atur ukurannya. Bisa juga klik kanan properties. Kita atur. Kita pakai bold 14. Oke.
atur letaknya. Selanjutnya saya akan menambahkan panel. Kita atur dulu bordernya pada panel ini, properties, dan di bagian border kita bisa pilih ini untuk bordernya. Lalu kita bisa tambahkan label, kita beri nama name, kita tambahkan lagi nama. Bisa juga kita untuk duplikatnya secara langsung bisa pakai Ctrl D. Ini nama, jenis kelamin, agama, alamat. Kita kurang satu lagi. Kita singkat saja tanggal lahir. Untuk name-nya sendiri kita bisa pakai JText field untuk inputannya. Kita seret saja. Kita bisa atur ukuran JText field-nya. Oh maaf. Ini bisa klik kanan, edit text, lalu kita hapus, biarkan kosong. Ini juga bisa di Ctrl C. Untuk jenis kelaminnya kita bisa pakai combo box. Kita bisa atur nama itemnya di properties, di bagian model. Ini kita bisa tuliskan pilih laki-laki dan perempuan, lalu oke. Selanjutnya agama juga kita pakai combo box. Kita atur isiannya. Pilih Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Untuk alamat, biar inputannya bisa lebih banyak, kita pakai text area.
untuk tanggal lahir kita juga pakai text field. Oh iya, untuk tanggal lahir kita juga beri keterangan. Contoh pengisian dari tanggal lahirnya kita beri X 2000. Ini asal-asalan saja ya. Gunanya ini untuk memberikan contoh kepada user bagaimana cara pengisian dari tanggal lahir. Selanjutnya kita tambahkan lagi panel di bawah sini. Kita tambahkan button. Di panel ini juga kita bisa atur bordernya. Kita pakai yang ini biar dia tampak lebih menonjol. Kita sesuaikan ukurannya. Di sini bisa klik kanan, edit text. Kita namain simpan. Kita butuh satu button lagi untuk button batal. Klik kanan, edit text, batal. Kita bisa ke bawahin lagi. Untuk kita tambahin J-tabel untuk tampilan ini kurang panjang ya, kita bisa panjangkan lagi. Kita tambahkan tabel. Kita bisa atur ukurannya. Segini cukup. Selanjutnya kita ubah change variable name-nya. Kita rapi-rapikan dulu. Di inputan name kita bisa ubah change variable name-nya, kita kasih nama txt name. Untuk mengubahnya ini bisa di text field-nya klik kanan change variable name. Ini bisa kasih nama txt nama. Ini combo box, kita kasih CP jenis kelamin. Ini bisa kita kasih nama CP agama. Ini txt alamat. Ini txt tanggal. Untuk buttonnya juga kita kasih nama, ini kasih nama btn simpan. Untuk namanya bisa disesuaikan keinginan masing-masing ya guys. Ini button batal. Untuk tabelnya kita juga kasih nama mahasiswa. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke codingannya. Di sini saya sudah menyiapkan codingan yang nantinya akan kita pakai.
Nah, yang pertama kita akan import dulu di bawah package ini. Kita kopikan saja. Untuk import java.sql.bintang titik koma ini kita mengimporkan import data yang bisa nantinya akan koneksi ke SQL-nya. Ini sebenarnya bisa juga pakai import satu-satu java.sql. Mungkin connection titik koma gini. Tapi untuk mempersingkat coding kita bisa pakai yang import java.sql.bintang. Lalu ini untuk java.swing.jOptionPen ini nantinya kita gunakan untuk menampilkan seperti notifikasi gitu ya. Untuk default tabel model ini mengatur tabel tampilan nanti. Selanjutnya kita ada deklarasi variabel untuk koneksi database-nya. Untuk koneksi ke database-nya kita butuh pembuatan variabel. Kita taruh di bawah generate kode. Ini ada, kita kopikan dulu. Ini ada string koneksi. Ini namanya kita bisa sesuaikan dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Jadi kita buat database namanya DB mahasiswa ini ya, database tadi yang kita buat. Jadi kita pakainya M-nya kecil, DB mahasiswa. Untuk ini username dan password default dari MySQL-nya, lalu connection ini untuk koneksi dan statement ini untuk statement nantinya. Selanjutnya kita ke window open. Sebelum itu kita import dulu di library-nya. Kita klik kanan add jar atau folder. Kita pilih file connection MySQL-nya. Kalau kalian belum punya bisa download di Google ya, bisa nanti searching di Google. Lalu kita open. Setelah itu kita pergi ke desainnya. Kita ke JFrame, klik kanan, event, window open. Di sini kita pakai window open. Nantinya kalau kita membuka form yang telah kita gunakan, dia itu bisa menampilkan, bisa langsung koneksi ke database-nya. Dia bisa menampilkan nanti ada pop-up atau notifikasi jika koneksi itu gagal. Dan kita bisa lihat koneksinya dulu, apakah kita sudah menyalakan XAMPP-nya atau belum. Untuk sintaknya seperti ini. Ctrl copy, kita copy saja ya. Nah, di sini ini belum kita buat ya, bisa kita hapus dulu. Class for name ini menyambungkan ke database yang kita buat tadi ya. Seperti sambungan database di sini. Ini kita tuliskan lagi. Untuk di connection-nya kita pakai koneksi user dan password. Untuk JOptionPen ini nantinya kalau koneksinya gagal, waktu kita membuka form akan ada tampilan notifikasi kotak kecil gitu yang menampilkan koneksi gagal. Kita save dulu, lalu kita ke selanjutnya. Kita ke button batal. Di button batal kita bisa klik 2 kali di buttonnya. Lalu kita bisa menuliskan system.exit. Nah, kita enter saja. Lalu width-nya kita atur 0. Jadi nanti kalau kita
klik button batal, kita bisa langsung keluar dari form kita. Selanjutnya untuk button simpannya, kita juga bisa ke desain dulu. Kita klik 2 kali di desain untuk button batalnya. Lalu kita tuliskan kode yang mau kita buat. Kita kopikan saja. Sampai sini. Control copy. Ini variabel ini belum kita buat. Nah, di sini ada if jika dengan kondisi CB jenis kelamin atau combo box jenis kelamin dot get selected indeksnya 0. Jadi di combo box ini kita lihat di properties. Nah, untuk indeksnya 0 itu di tulisan pilih. Jadi kita atur untuk nantinya kalau user memilihnya di tulisan pilih ini tidak akan bisa menyimpan data. Jadi kita buat if-nya. Nah, jika di indeksnya 0, maka kita menampilkan message dialog yang bertuliskan silahkan pilih jenis kelamin yang valid. Ini kalimatnya bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Lalu untuk di sini juga untuk combo box agama, jika indeksnya 0 akan menampilkan message dialog. Untuk di sini kita buat variabel SQL ini untuk sintak SQL ini untuk yang nantinya memasukkan semua inputan yang telah kita inputkan di form ini ke dalam tabel MHS yang berada di database mahasiswa yang DB mahasiswa yang telah kita buat. Untuk text field-nya kita bisa gunakan sintak .getText. Nanti sistem akan mengambil teks yang sudah diinputkan. Untuk combo box bisa pilih get selected item untuk mengambil item yang sudah dipilih oleh user. Untuk di sini statement query statement.execute update ini digunakan untuk menjalankan SQL ini. Untuk JOption pane-nya, jika nantinya koneksi database-nya itu berhasil, itu akan menampilkan notifikasi yang bertuliskan simpan data berhasil. Jika simpan datanya gagal, maka akan menampilkan notifikasi simpan data gagal. Nah, untuk txt_name.request focus ini nantinya kalau sudah berhasil dimasukkan ke dalam database, dia akan fokusnya akan kembali ke txt_name atau inputan name-nya ini nanti di sini. Selanjutnya kita buat ini kelas baru. Kita kopikan saja. Letaknya di sini, di luar dari kelas ini. Ini kalau kita tutup seperti ini ya. Di luar dari kelas ini, tapi di atasnya public static void main string. Kita copy. Nah, begini sintaknya. Kita namakan kelas bersih. Yang nantinya di sini ada txt_name sampai txt_tanggal ini akan membersihkan inputan. Di sini akan bersih kalau kita udah menyimpan datanya. Jadi siap digunakan untuk
menginput data baru lagi. Untuk text field dan text area bisa menggunakan sintaks set text, lalu di sini value-nya kosong, jadi nanti akan dikosongi. Dan untuk combo box bisa selected index-nya 0, jadi nanti kembali ke tulisan pilih ini, bukan di salah satu pilihan dari combo box-nya. Untuk di sini object row ini kita set agar ini kan di sini J-tabelnya itu masih titel 1, titel 2 ya. Di sini kita buat agar tabelnya itu memiliki nama kolom yaitu nomor, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, agama, alamat, dan tanggal lahir sesuai inputan kita. Lalu default tabel model ini kita set tabel modelnya itu menjadi kosong tapi memiliki nama kolom ini tadi. Lalu untuk tema mahasiswa set border null, ini untuk tampilannya aja. Untuk di sini kita buat variabel nomor dengan nomornya itu 1. Ini untuk nomor urutnya nanti di tabelnya ya. Kita deklarasikan dulu variabel NIM, nama, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, nantinya buat kita ngambil data dari database-nya. Di sini untuk string SQL ini kita ngambil data dari database ini nanti kalau sudah ada inputannya ya. Ada NIM, get string, ini namanya disesuaikan nama di database-nya ya. Lalu untuk string tampil kita tampilkan ini kosong karena kita sudah ada nomornya di sini dan plus nomor plus ini dia bisa otomatis menambahkan 1 di nomornya nanti. Lalu kita panggil variabel NIM, variabel nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk addRow dtm.addRow ini nanti kita digunakan untuk menampilkan datanya. Oke, lalu kita di button simpan kita tambahkan kelas, kita panggil kelas bersih agar nanti setelah disimpan dia bisa langsung membersihkan inputan yang sudah kita inputkan tadi. Untuk di window open juga kita buat kelas bersih. Maksudnya memanggil kelas bersih. Kita save. Kita coba jalankan form kita. Run file. Ini kita ulangi lagi, ini di filenya, klik kanan, lalu pilih run file. Nah, ini form yang sudah kita buat. Di sini ada tabelnya nomor, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir. Kita inputkan. NIM misal kita inputkan 2402010078, namanya kita pilih bulan. Untuk jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, alamatnya Tuban, untuk tanggal lahirnya kita kasih 2004, tanggal 11 bulan 11. Kita simpan dan dia akan ada notifikasi simpan data berhasil, lalu oke, dan datanya akan berhasil muncul di tabel sini. Berarti program kita sudah berhasil dan form yang kita buat itu sudah terkoneksi dengan database. Oke, sekian dari saya. Mungkin form ini masih sangat sederhana dan bisa dikembangkan lagi ke depannya. Dan semoga ini bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.